Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar organisasi dan manajemen. Nah, apa itu organisasi? Kita sering mendengar ya, ada organisasi Karang Taruna, organisasi PKK. Tapi kita tahu nggak artinya itu apa? Pengertian dari organisasi itu apa? Nah, ini adalah pengertian organisasi secara sederhana. Jadi intinya organisasi itu sebuah wadah, sebuah tempat untuk melakukan kegiatan bersama, punya tujuan yang sama. Jadi misalnya kegiatan organisasi PKK, tempatnya PKK, punya kegiatan bersama. Misalnya kegiatan bersamanya apa? Arisan. Ada tujuan bersama. Tujuannya apa? Memajukan kegiatan PKK, misalnya seperti itu. Dan organisasi itu sekumpulan orang. Jadi tidak bisa satu orang, sekumpulan orang, artinya ada banyak orang. Selanjutnya, ini pengertian organisasi menurut beberapa ahli. Bisa dibaca sendiri ya, dari Malinowski, James Demany, terus ini ada Chester A. Barnard, Henry Elsis. Jadi intinya sama, bahwa organisasi itu suatu kesatuan, sekelompok orang yang melibatkan banyak orang, punya tujuan yang sama, punya hubungan yang resmi, hubungannya itu jelas. Nah, ini adalah jenis organisasi. Organisasi itu ada organisasi informal dan ada organisasi yang sifatnya formal. Kita bahas satu-satu dulu. Untuk organisasi formal. Nah, organisasi formal ini contohnya ada perusahaan, ada perkantoran. Di situ sudah saya kasih gambar ya. Ada school, artinya sekolah. Sekolah itu juga salah satu contoh organisasi formal. Nah, organisasi formal adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara sadar, dikoordinasikan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mempunyai struktur organisasi yang jelas. Ini adalah pengertian dari organisasi formal. Di sekolah, di perusahaan, bahkan kegiatan Karang Taruna, ibu-ibu PKK itu juga termasuk kegiatan organisasi formal, karena jelas ada struktur organisasi yang jelas. Jelas ketua PKK-nya siapa, jelas sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, itu jelas. Jadi nanti tidak perlu bingung, tidak perlu bingung tadi ya, organisasi formal itu yang seperti apa, yang informal itu seperti apa. Yang organisasi ini, ciri-ciri organisasi formal tadi punya struktur yang baik, dapat menggambarkan wewenang, artinya ada struktur organisasi yang jelas, siapa yang jadi ketua, siapa yang wakil, siapa yang jadi kepala bagian-bagian, itu jelas dan punya wewenang masing-masing. Jadi kalau wewenang kepala bagian itu wewenangnya seperti apa, wewenang wakil kepala itu wewenangnya seperti apa. Yang kedua, punya spesifikasi jabatan yang jelas bagi setiap anggota. Tadi sudah saya sampaikan ya, ada kepala bagian, ada kepala secara keseluruhan, ada direktur, wakil direktur, kemudian ada masing-masing bagian itu ada spesifikasi jabatannya, punya tujuan organisasi yang jelas. Kalau sekolah itu kan punya tujuan yang jelas, perusahaan juga tujuannya jelas, kegiatan PKK Karang Taruna juga punya tujuan yang jelas. Yang selanjutnya, masalah gaji, status, kedudukan, itu semua diatur dengan baik. Jadi kita tahu gaji kita tuh, hitung-hitungan gajinya itu seperti apa. Kalau sekarang di Semarang itu ketua PKK, wakil itu ada dapat gaji dari Pemkot Kota Semarang. Ada kekhususan keahlian. Jadi contoh kalau organisasi di sekolah punya
khusus keahlian. Jadi untuk guru-guru kelas itu keahliannya seperti apa. Guru yang mengajar pendidikan agama itu juga berarti beliau lulusan sarjana agama. Kalau yang Islam ya sarjana agama Islam, kalau yang non Islam mungkin sarjana Katolik, sarjana Kristen. Khusus jelas keahliannya itu jelas. Kalau yang guru kelas ya jelas keahliannya, keahliannya jelas. Yang selanjutnya adalah disiplin kerja diatur secara formal. Jadi kalau tidak disiplin itu ada aturannya. Jam kerja itu harus jam sekian, jam berapa sampai jam berapa. Misalnya kalau sekolah itu yang masuk 6 hari kerja, berarti masuk dari jam 7 sampai jam 2 misalnya. Oh iya, nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Untuk yang tadi PKK tadi ya, kalau PKK itu kan jam kerjanya tidak diatur ya. Jadi kalau PKK itu masih masuknya ke semi formal. Nah, ini organisasi informal, contohnya ini kocok-kocok kumpulan sosialita, arisan sosialita, geng-geng sosialita, geng-geng ibu-ibu muda misalnya. Nah, apa sih organisasi informal? Organisasi yang disusun secara bebas dan spontan, di mana kapan seorang menjadi anggota itu sulit ditentukan. Kalau misal contohnya gini, sebuah geng sosialita, bagaimana kalau ingin menjadi anggotanya? Itu tuh nggak ditentukan secara jelas, nggak ada kesepakatan yang jelas, aturan yang jelas. Ya sudah kumpul-kumpul aja, masuk-masuk aja, dan kumpul-kumpulnya itu juga suka-suka. Jadi tidak terjadwal dengan baik. Harus berapa minggu sekali kumpul, harus berapa bulan sekali kumpul, itu enggak. Kadang-kadang dijadwalkan nanti kita seminggu sekali kumpul ya setiap hari Sabtu. Ternyata ada yang nggak bisa, ada yang ini, akhirnya diundur. Nah, contoh-contoh seperti ini adalah ini bentuk dari organisasi informal itu seperti itu ya, suka-suka, bebas-bebas aja, tidak ada ketentuan yang berlaku. Misalnya ada anggota yang tidak datang pun tidak ada punishmentnya, ada yang berprestasi pun tidak ada rewardnya, karena ini adalah organisasi informal, jadi suka-suka. Nah, ini contoh organisasi informal. Hubungan-hubungan yang terjadi antar anggota itu berlangsung secara pribadi. Jadi saya boleh dong, saya misalnya saya punya kumpulan beberapa orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya 6 orang. Saya suka dengan mereka, saya cocok dengan mereka, ya sudah kita kumpul-kumpul, kita jadi satu geng. Nah, ini ciri-cirinya seperti itu. Tidak punya perincian tugas yang jelas dari setiap anggota. Anggotanya tuh ngapain, ketua gengnya tuh siapa, wakilnya tuh siapa, sekretarisnya siapa, bendaranya siapa tuh nggak jelas. Nah, tidak punya struktur yang dinyatakan dengan baik. Jadi tadi ya tidak ada struktur yang jelas. Tidak ada perincian secara tegas. Tujuan organisasi, tujuannya tuh sebenarnya ngapain sih, nggak ada. Ya sudah kita kumpul-kumpul aja. Kalau ada kesempatan kita kumpul, kita arisan, tapi tidak tahu ini mau kemana, hanya sekedar kumpul-kumpul dan bersenang-senang saja. Biasanya bersifat sementara. Jadi nanti kalau anggotanya sudah sibuk, ada yang keluar kota, ikut suaminya, nggak pernah kumpul, ya sudah, akhirnya bubar dengan sendirinya. Kapan seseorang menjadi anggota sulit ditentukan. Kemudian disusun secara bebas, spontan, tidak pasti, dan fleksibel. Tadi sudah saya jelaskan ya, suka-suka, intinya itu suka-suka. Tidak ada aturan yang jelas. Nah, manfaat berorganisasi, entah itu organisasi informal maupun formal, nah, memudahkan tercapainya tujuan bersama, memudahkan pemecahan masalah. Masalah apapun bisa dipecahkan. Intinya kalau masalah itu dihadapi sendiri susah, maka kalau dipecahkan bersama, karena tadi organisasi itu kan sekumpulan orang artinya lebih dari satu. Nah, kalau menghadapi masalah satu orang dengan orang banyak pastinya akan beda, akan lebih mudah dipecahkan mereka yang banyak. Melatih mental seseorang agar lebih baik. Nih, yang tidak berani ngomong di depan orang banyak, dengan berorganisasi maka dia akan bisa belajar untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian melatih kepemimpinan seseorang, membentuk karakter seseorang, ajang pembelajaran bagi para anggota. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan, ciri kepemimpinan. Kita itu
termasuk kepemimpinan yang seperti apa, ada yang diktator, ada yang fleksibel. Nanti akan kita bahas di di pertemuan selanjutnya dengan tema kepemimpinan. Nah, ini sejarah manajemen, sejarah singkatnya. Sebenarnya keberadaan ilmu manajemen itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Namun baru dikaji, baru diseriusi itu pada abad ke-20-an. Hal ini dipengaruhi oleh dua peristiwa besar. Peristiwa yang pertama, ketika Adam Smith menerbitkan doktrin ekonomi klasik The Wealth of Nation pada tahun 1776 Masehi. Ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja yang jelas. Halo ya, ekonomis adanya pembagian kerja dalam organisasi. Kan tadi kalau organisasi itu kan tujuan kerjanya jelas. Dengan adanya organisasi, maka secara ekonomis itu kita akan lebih untung. Yang terakhir, revolusi industri di Inggris, di mana revolusi ini dimulai dengan penggunaan mesin, menggantikan tenaga manusia digantikan dengan mesin. Nah, hal ini berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah menuju tempat khusus yang disebut pabrik. Nah, adanya pabrik, akhirnya ada manajemen. Nah, apa itu manajemen? Kita sering dengar ya, manajemen ini manajemennya kurang baik, ini manajemennya baik. Tapi kita sebenarnya tahu nggak manajemen itu seperti apa? Manajemen itu berasal dari Prancis, bahasa Prancis kuno, manajemen. Artinya seni melakukan dan mengatur. Dari Italia, menagiare, artinya mengendalikan. Dari bahasa Latin, manus, artinya tangan. Dari bahasa Inggris, manajemen, artinya seni melaksanakan dan mengatur. Nah, ini adalah pengertian manajemen dari beberapa ahli. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian. Jadi kalau manajemen itu ilmunya, sebenarnya ilmu seperti tadi di sejarah sudah saya sampaikan, manajemen itu sebenarnya sudah ada sejak dulu, sejak orang dulu itu sebenarnya sudah tahu sudah ada manajemen sebenarnya. Tapi orang baru dipelajari, baru dikaji itu pada abad ke-20. Ini manajer. Manajer ini ciri-ciri manajer ya. Satu, bekerja dengan dan melalui orang lain. Ini bisa dibaca sendiri. Menyeimbangkan tujuan yang saling bertentangan dan menentukan prioritas. Ini ciri-ciri manajer ya. Manajer harus mampu berpikir secara analisis dan konseptual. Menjadi penengah, mampu mengambil keputusan yang sulit. Nah, unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen ini ada orang, metodenya, materialnya, money uangnya, kemudian ada mesin itu mesinnya, dan ada market, pasar. Ini unsur-unsur manajemen ini tidak boleh saling berkaitan, tidak boleh dilepaskan satu sama lain. Nah, ini perbedaan organisasi dan manajemen. Kalau organisasi itu sekumpulan orang yang bekerja sama dengan pembagian atau alokasi tugas. Sedangkan manajemen itu ilmu untuk menjalankan organisasi ini manajemen. Jadi nanti jangan bingung ya, organisasi ini adalah sekumpulan orang yang tadi punya tujuan yang sama, strukturnya jelas, ini organisasi. Tapi manajemen adalah ilmu atau seni untuk mengatur orang-orang ini, mengatur si A ini bertugas sebagai apa, si B ini perannya sebagai apa, kepala itu tugasnya apa, anggota itu sebagai tugasnya apa. Ini ilmunya diatur dalam manajemen, ya. Jadi jangan bingung ya perbedaan antara organisasi dan manajemen. Kalau tadi organisasi sekumpulan orangnya. Nah, tapi kalau organisasi tanpa manajemen bisa jalan nggak? Nggak bisa, hanya sekumpulan orang saja. Tidak tahu ini harus ngapain, diapakan orangnya. Ya sudah, diam-diam saja, ini tidak akan jalan.
Manajemen tanpa organisasi ini juga tidak bisa jalan. Karena manajemen itu ilmunya, sedangkan organisasi itu orangnya. Hanya punya ilmu saja, tanpa bisa diterapkan, ini juga tidak akan jalan. Nah, siapa sih yang butuh manajemen? Yang butuh manajemen ini yang pertama. Nih, yang pertama, perusahaan. Perusahaan butuh manajemen. Organisasi apapun butuh manajemen. Yang terakhir ini adalah setiap kegiatan apapun butuh manajemen. Entah itu kegiatan pentas seni, kegiatan lomba-lomba, setiap kegiatan apapun itu butuh manajemen. Nah, mengapa butuh manajemen? Nih, untuk tadi mencapai tujuan organisasi, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, ini adalah efisiensi, kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Derajat atau tingkat pengorbanan dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Output harus lebih besar dari input. Ini adalah prinsip dari efisiensi. Jadi output itu keuntungan, input itu modal. Jadi keuntungannya harus lebih banyak dari modalnya. Misalnya modalnya 500.000, jadi keuntungannya kalau bisa ya 2 juta. Nah, ini berarti efisiensi. Manajer yang efisien, dia harus mencapai output yang lebih besar dari input. Minim biaya penggunaan sumber daya untuk memaksimalkan output. Memaksimumkan output dengan jumlah input yang terbatas. Jadi kalau manajer yang efisien, sumber daya yang terbatas, dia bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Sumber dayanya sedikit, tapi dia bisa menghasilkan untung yang banyak. Nah, ini manajer yang efisien itu seperti itu. Nah, efektivitas, kemampuan memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, sekarang ini manajer yang efektif. Tadi ada manajer yang efisien, ini manajer yang efektif. Dapat memilih metode yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar. Efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Nah, harus dibedakan. Efektif berarti melakukan pekerjaan yang benar. Efisien melakukan pekerjaan dengan benar. Ini di slide selanjutnya saya tampilkan. Nah, ini bedanya efektif dan efisien. Kalau efektif lebih menekankan tepat guna, kalau efisien lebih menekankan tepat guna dan berdaya guna. Nih contoh ya, Anton memindahkan barang dari gudang ke kantor. Ini penerapan efektif dan efisien. Nanti kalau kalian bingung efektif yang gimana, efisien yang seperti apa, ini sudah saya kasih contohnya. Kalau tadi Anton memindahkan barang dari gudang ke kantor menggunakan motor bolak-balik 10 kali. Sedangkan Andi hanya butuh waktu 1 kali dengan menggunakan truk. Artinya, Anton bekerja dengan efektif. Jadi ya, efektif. Efektif tadi menekankan tepat guna, bekerja dengan benar. Sedangkan efisien, nih memindahkan barang, efisien itu selain tadi barangnya dipindahkan, dia juga hemat waktu. Artinya, Andi melakukan pekerjaan dengan benar. Ya, seperti yang ini tadi ya, melakukan pekerjaan dengan benar. Sedangkan efektif, pekerjaan yang benar-benar memang memindahkan barang dari gudang ke kantor dengan sepeda motor itu benar, tapi butuh waktunya lebih lama, jadi tidak efisien. Ini pembagian manajemen. Jadi ada manajemen pelaksana, manajemen penengah, manajemen puncak. Dan ini juga sudah ada masing-masing sebutannya ya. Untuk manajemen puncak itu presiden, direktur, wakil direktur ini masuknya manajemen puncak. Ini sudah ada. Kemudian ini fungsi manajemen, ada planning, organizing, directing, controlling. Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, we are the manager, artinya kita semua bisa menjadi seorang manajer. Kita bisa memimpin diri kita sendiri. Jadi sebelum kita memimpin orang lain, kita bisa mengawali dengan memimpin diri kita sendiri. Oke, thank you. Silahkan jika ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di kolom komentar atau bisa menghubungi saya.